Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita senantiasa panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, subuh ini kita kembali melanjutkan bahasan dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan melanjutkan ini bahasan kedua dari kitab sholat bab al-adhan, yaitu tentang adhan. Kita akan bahas dua hadis pokok. Yang pertama hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih dan Abu Mahdhurah. Keduanya ini menjelaskan tentang tata cara azan. Ya, keduanya ini menjelaskan tentang tata cara azan. Jadi mau tahu azan yang sesuai tuntunan atau sejarah tentang ucapan azan, itu ada dalam dua hadis ini. Baik, kita lihat hadis di buku terjemahan halaman 68, hadis 191 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai 192. Ya, coba dibaca terlebih dahulu. Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab salat bab azan, tentang azan, hadis 178 di terjemahan kami. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqal taqul Allahu akbar fadzakara al-adzana bitarbi'it takbir di ghairi tarji' wal iqamati furada illa qad qamatis shalah qal falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal innaha la ru'ya haqq. Al hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Monggo dibaca. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu, dia berkata, waktu saya tidur, saya bermimpi ada seseorang mengelilingi saya seraya berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ia mengucapkan takbir 4 kali tanpa pengulangan dan mengucapkan iqamah sekali kecuali qad qamatis shalah. Ia berkata, ketika telah subuh, aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Al-hadis dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Baik. Terus wazada Ahmadu fi akhiri qissata qauli Bilalin fi adzanil fajri as-salatu khairum minan naum. Imam Ahmad menambahkan pada akhir hadis tentang kisah ucapan Bilal dalam azan fajar, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Terus wali Ibnu Khuzaimah an Anas qala minas sunnati idza qala al-muadzinu fil fajri hayya 'alal falah qal as-salatu khairum minan naum. Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu anhu, yang berkata, termasuk amalan sunnah apabila muadzin pada waktu fajar membaca hayya 'alal falah, ia mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur.
Ya, setelah membaca hayya 'alal falah, ia mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada azan subuh. Baik, di sini ada 10 faedah. Kita lihat masing-masing dari faedah ini. 1. Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin Abi Rabi'i Al-Ansari Al-Khazraji Al-Khazraji adalah pembesar sahabat. Ia menghadiri baiat Aqabah dan perang Badar, lalu mati setelahnya. Dialah yang bermimpi mengenai azan dalam mimpi pada tahun pertama setelah berhijrah. Nah, Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin Abi Rabi'i ini pembesar sahabat. Ia menghadiri baiat Aqabah. Ya, baiat itu janji setia. Ada baiat Aqabah pertama dan ada baiat Aqabah kedua. Baru kemudian nanti terjadi perang Badar. Lalu mati setelahnya. Ya, berarti ini sahabat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengertian sahabat itu siapa saja yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Nah, terus dialah yang bermimpi mengenai azan dalam mimpi pada tahun pertama setelah berhijrah. Jadi syariat ini asalnya dari mimpinya Abdullah bin Zaid, tetapi mimpi ini diceritakan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus 2. Syariat azan ini awalnya dari mimpi Abdullah bin Zaid yang lantas dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti mimpinya itu bisa jadi syariat kalau dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa jadi syariat. Kalau mimpi sahabat-sahabat bisa lapor ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya mimpi seperti ini. Oh, ini ada azan, ucapannya zikir. Ya, bisa sampaikan seperti itu. Namun kalau zaman ini ada orang yang bermimpi, ya, pada zaman ini ada orang yang bermimpi, ini tidak bisa laporkan lagi pada Nabi SAW. Sampai pun itu juga untuk urusan ini tidak ada kaitannya dengan syariat. Itu masih jadi tanda tanya itu. Contoh, hari itu ada yang nanya, Ustaz, ini kami satu keluarga ini sudah dapat waris peninggalan dari orang tua, kemudian kami mimpi semuanya sama. Ada saudara kami si A itu, ibu kami itu tidak ridho kalau dia dapat waris, tidak ridho kalau dia itu dibagi. Apa mimpi kami ini jadi patokan untuk ya kita gagalkan waris untuk dia? Ya, tidak mesti diikuti mimpi tadi. Ya, bisa jadi kompak memang. Tapi kan tadi mimpi tidak bisa jadi suatu hukum. Sehingga perlu pertimbangan lagi. Ini alasannya apa? Tidak dikasih gitu. Kalau itu ahli waris berhak dapat. Ya, tidak bisa ditawar-tawar ketika itu. Ahli waris itu berhak dapat. Maka mimpi sekali lagi bisa jadi dalil, bisa jadi bukti hukum kalau itu dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada pembenaran dari Nabi, maka tidak boleh untuk dipercayai jadi suatu hukum. Misalnya nih, ada yang bertemu dengan Kiai Fulan dalam mimpi, Kiai A. Wah, terus Kiai saya itu bilang dalam mimpi, pokoknya untuk lunasi utang-utang kita harus baca surat Al-Fatihah 1000 kali, Al-Ikhlas 1000, Al-Falaq 1000, An-Nas 1000.
Mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Seperti itu tidak dituruti, cuma sekadar mimpi. Mimpi tidak bisa jadi syariat sampai ada bukti tadi bersesuaian enggak dengan tuntunan Nabi. Oh, berarti ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada maka tidak bisa jadi suatu hukum tertentu. Terus yang ketiga, mimpi dari orang selain Nabi tidaklah bisa dijadikan sandaran sampai digunakan oleh Nabi itu sendiri. Mimpi dari orang selain Nabi tidaklah bisa dijadikan sandaran sampai dibenarkan oleh Nabi itu sendiri. Selain Nabi loh ini ya. Namun kalau Nabi itu bermimpi, nah itu jadi wahyu. Tapi kalau selain Nabi itu bermimpi tidak bisa dijadikan sandaran wahyu. Terus yang keempat. Letak as-sholatu khairun minan naum adalah pada azan pertama yang tidak ada iqamah, sebagaimana hal ini disebutkan oleh As-Sindi dalam Hasyiah ala An-Nasa'i. Azan pertama di sini azan pertama fajar, yaitu ketika masuk subuh. Jadi azannya itu ada 2 kali. Iqamah itu sebut azan juga ya. Tapi ini kita bahas ada yang sebelum subuh. Ini ada setelah masuk waktu subuh. Nah, di sini baru ada lafaz as-sholatu khairun minan naum. Setelah masuk subuhnya, walaupun memang ada azan ini sebelum subuh, tapi tidak pakai lafaz as-sholatu khairum minan naum, cuma kumandangkan azan biasa. Kok yang di sini jadi patokan? Kok yang di sini pakai as-sholatu khairum minan naum? Karena kalau sudah masuk subuh di sini wajib sholat subuh. Kalau sebelum subuh ini cuma membangunkan tahajud. Wajib atau tidak? Tidak wajib. Maka dibangunkan seperti ini biar orang itu segera bangun, tidak lanjut tidur, segera melaksanakan sholat subuh. Jadi tadi as-sholatu khairum minan naum itu pada azan pertama yang tidak ada iqamah. Terus yang kelima, lafaz as-sholatu khairun minan naum disebut dengan bacaan at-tasbih. At-tasbih itu berasal dari tawwaba yusawwibu, yaitu artinya roja'a atau kembali. Disebut demikian karena muadzin mengulang untuk mengingatkan sholat setelah selesai dari menyebutnya. nah, muadzin mengulang untuk mengingatkan sholat setelah selesai dari menyebutnya. Ya, jadi tadi panggilan hayya 'alas sholat, terus nanti ada hayya 'alal falah. Nah, baru kemudian menyebut as-sholatu khairum minan naum. Ya, terus nomor 6. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya azan untuk menempatkan syiar-syiar Islam dan menandakan waktu sholat sudah masuk. Panggilan azan ini untuk mengajak ke masjid mendirikan sholat fardu. Nah, panggilan azan ini untuk memanggil dan menandakan sholat sudah masuk. Ayo segera pergi ke masjid, ini sudah kumandang azan. Terus nomor 7. Menurut pendapat kebanyakan ulama, ucapan takbir di awal adalah 4 kali. Ada juga ucapan
Ada yang azannya itu takbirnya 2 kali. Takbir yang pertama ya, nanti ada dalam hadis Abu Mahdzurah. Tapi kalau yang umum kita pakai 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kan? Terus Allahu Akbar, 4. Ya, di sini 4. Terus 8. Lafaz iqamah itu fard atau sekali, artinya tidak diulang. Selain ucapan takbir dan ucapan qad qamatis shalah dibaca 2 kali. Iqamah tidak diulang karena iqamah adalah panggilan untuk yang sudah hadir di masjid, maka tidak diulang seperti kumandang azan. kalau kumandang azan diulang, asyhadu alla ilaha illallah. Ulang lagi kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ulang itu. Tapi kalau lafaz iqamah awal saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah 1 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali. Hayya 'alas shalah 1 kali. Hayya 'alal falah 1 kali. Qad qamatis shalah 2 kali. Nah, kalau yang umumnya tadi dari asyhadu alla ilaha illallah sampai hayya 'alal falah itu 1 kali. Kalau untuk iqamah. Karena iqamah ini orang-orang sudah ada di masjid. Jadi cuma suruh bangkit, kita laksanakan sholat. Tetapi kalau azan itu untuk memanggil, sehingga perlu pengulangan. Nah, itu hikmahnya ya, kenapa azan itu kok sampai 2 kali, sedangkan iqamah itu cuma fard, cuma 1 kali. Terus 9. Setelah mengucapkan hayya 'alal falah 2 kali, disunahkan mengucapkan as-shalatu khairun minan naum 2 kali pada sholat subuh. Hal ini dikarenakan sholat subuh itu dikerjakan pada saat orang-orang umumnya tidur. Panggilan tersebut untuk membangunkan mereka dari tidurnya. Maka ucapan at-tasbih hanya untuk sholat subuh, tidak berlaku untuk sholat lainnya. Nah, sholatu khairun minan naum tidak bisa diganti ke sholat zuhur, walaupun ada yang tidur siang. Ke sholat asar, mungkin ada yang masih tidur siang juga. Ini cuma berlaku untuk sholat subuh saja, aturan. Karena sholat subuh itulah umumnya orang-orang itu masih tidur, sehingga ucapan tadi itu ada. Nah, sholatu khairum minan naum itu untuk membangunkan. Terus yang ke-10. Ucapan as-sholatu khairum minan naum yang tepat berlaku pada azan kedua, yaitu saat telah terbit fajar subuh. Inilah yang menjadi pendapat Ahmad Hambali, pendapat As-Sindi dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, karena dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari hadis Abu Mahdzurah disebutkan, jika sholat subuh maka ucapkanlah as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Juga penguatnya dalam hadis Anas seperti disebutkan di atas. Nah, maka tadi tepat ya. As-salatu khairum minan naum disebutkan pada azan yang kedua ini. Nanti iqamahnya tidak pakai lagi as-salatu khairum minan naum. Lafaznya lihat ya. Naumnya juga panjang. As-salatu khairum minan naum. Nggak boleh punya anggapan, wah kalau panjangkan naumnya nanti lanjut tidur. Kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Dikira tidur saja, enggak, kandungan maknanya sudah benar. Kalau ada yang panjangkan kemudian kok masih tidur, ya memang dari sononya ya kayak gitu terus kok dari dulu. Orang yang nggak pernah sadar kok. Iya kan? Orang yang nggak pernah sadar. Ya memang kayak gitu dia. Lafaz azannya sudah benar. Orang yang lanjut tidur itu yang salah. Sebagian orang itu larang itu. Mungkin naumnya nggak boleh panjang-panjang. Ini aturan kok baca tajwidnya kayak gitu kok. Nggak boleh dilarang. Oh, nanti orang lanjut tidur, wah salah dia. Dari dulu mau dipanjangkan kayak dipendekkan kayak sama aja kok. Dia tetap nggak bangun-bangun. Yang sadar subuh sedikit. Nah, itu dari 3 riwayat. Kalau di buku terjemahan hadis 190,
191, 192. Kita lihat lagi hadis Abu Mahdzurah. Ingat hadis pokok tentang masalah azan itu ada dua hadis, Abdullah bin Zaid dan hadis Abu Mahdzurah. Ini hadis tentang azan ya. Ada hadis Abdullah bin Zaid, ada hadis Abu Mahdzurah. Itu hadis pokok tentang azan. Coba kita lihat hadis yang berikutnya di buku terjemahan hadis 193. An Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahul adzana fadzakara fi tarji' akhrajahu Muslimun walakin zakara takbir fi awalihi marratain faqat rawahul khamsatu fadzakaruhu murabba'an. Dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya azan, lalu beliau menyebutkan tarjih mengulang dua kali, dikeluarkan oleh Muslim, namun ia hanya menyebutkan takbir dua kali pada permulaan azan saja. Diriwayatkan oleh Imam yang bilang dengan menyebutkan takbir 4 kali. Nah, perbedaannya di sini. Ada dua perbedaan dalam lafaz sini ya. Kalau hadis Abdullah bin Zaid, ini yang umum kita pakai toh? Ini umum kita pakai ya. Ada dua hal di sini. Bi ghairi tarji'. Tanpa pengulangan syahadat. Artinya syahadatnya nanti ada yang berulang nanti dua kali. Nanti dia sebutkan dua kalimat syahadat, terus dua kalimat syahadatnya diulang lagi. Yang kedua, takbir pertama 4 kali. Ini yang umum kita pakai ya. Sedangkan kalau azannya Abu Mahdzurah dengan tarji', pengulangan syahadat. Yang kedua, takbir pertama berapa kali tadi? 2 kali. Nanti ada lafaz tarji'nya nanti di bawah. Nah, sekarang lihat faedah hadis. 1. Hadis ini menunjukkan bahwa lafaz takbir pertama hanya 2 kali saja. Riwayat Muslim. Sebenarnya buat Muslim terus, sedangkan dalam riwayat Ahmad dan penulis kitab Sunan mencatat takbir ada 4 kali. Nah, di dalam penulis kitab Sunan, dalam kitab Sunan ditulis tetap 4 kali. Tetapi untuk yang lainnya, yaitu dalam riwayat 2 kali. Di Allahu Akbar, langsung masuk asyhadu alla ilaha illallah. Terus yang kedua. At-tarjih dalam hadis
dua kalimat syahadat pertama kali dengan suara rendah cukup didengar oleh orang kita. Yang kali kedua dengan suara tinggi sebagaimana ucapan azan lainnya. Nah, lihat ya. Azannya yang pertama berapa kali? Takbirnya 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus suara lirih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maaf, asyhadu an la ilaha illallah tetap 2 kali. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah 2 kalimat syahadat ya. Masing-masing 2. Ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya berapa kali berarti? 2 kalimat syahadat jadi 4 tambah tinggi lagi 4 lagi berarti 8. Itu dalam hadis Abu Mahdzurah. Itu namanya tarji, diulang 2 kalimat syahadatnya. Terus yang ketiga. Jumlah kalimat azan Abu Mahdzurah itu ada 19 kalimat dengan tarji atau pengulangan syahadat dan 4 kali takbir di awal. Sedangkan jika tanpa tarji jadi 15 kalimat sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid. Nah, coba kita hitung hadis Abu Mahdzurah. Allahu Akbar, tapi 4 kali takbirnya. Allahu Akbar 4. Tadi 2 kalimat syahadatnya berapa? 8 ya. 4 tambah 8 12. Terus hayya 'alas shalah 2 berarti 12 tambah 2 14. Hayya 'alal falah 2 lagi jadi 16. Terus tambah lagi Allahu Akbar, la ilaha illallah. 16 tambah 3 19. Kalau pakai Abu Mahdzurah tetapi takbir pertama 4 kali. Tapi kalau takbir pertama cuma 2 kali kurangi 2 berarti cuma 17. Sedangkan kalau hadis Abdullah bin Zaid takbir pertama berapa kali? 4 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus asyhadu alla ilaha illallah 2 kali jadi 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali jadi 8. Hayya 'alas shalah 2 kali jadi 10. Hayya 'alal falah 2 kali lagi jadi 12. Terus Allahu Akbar 14 2 kali dah. La ilaha illallah 15. Pas dah? Baik. Terus yang keempat. Jumhur ulama berpendapat cara azan adalah dengan takbir 4 kali. Inilah amalan penduduk Mekah disepakati oleh kaum muslimin dan tidak diingkari oleh seorang sahabat pun. Sifat azan yang 15 kalimat pula yang menjadi amalan Bilal dan kaum muslimin di berbagai negeri. Nah, jadi amalan Bilal dan kaum muslimin di berbagai negeri. Sudah amalkan seperti itu saja, nggak usah buat-buat baru dulu. Nanti orang bingung, apalagi wong Panggang, wong Gunung Kidul. Nanti kalau azannya berubah, wong azan sama saja nggak sholat. Apalagi kalau kalian rubah azan gitu. Yo, ini pakai azan Abu Mahdzurah sekali-sekali. Iya, sekali-sekali. Sekali-sekali gak apa-apa gimana? Masalah? Nggak usah. Walaupun itu tahu ada tuntunan seperti tadi. Jadi penerapannya nanti melihat kondisi tempat masing-masing. Kalau sudah umumnya pakai lafaz azan Abdullah bin Zaid, ikutilah lafaz azan dari Abdullah bin Zaid. Terus kelima. Antara azan versi Abdullah bin Zaid dan Abu Mahdzurah termasuk dalam khilaf tanawwu, perbedaan yang variatif. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan bahwa khilaf tanawwu yang ada sama dengan khilaf dalam masalah qiraat dan tasyahud. Qiraat dan tasyahud. Tasyahud itu kan bacaannya macam-macam. Nanti kita lihat di tata cara sholat ya. Kemudian untuk qiraat juga ada macam-macam. Ada Maliki Yaumiddin. Mane panjang. Namun ada yang cuma baca 1 harokat saja. Maliki Yaumiddin 1 harokat.
Itu namanya macam-macam qiraat. Nah, qiraat dan tasyahud ini ya, boleh memilih salah satu silakan. Tetapi kalau misalnya qiraat dan azan, sesuaikan dengan kondisi yang umumnya dipakai di tempat masing-masing, nggak usah diubah-ubah. Nah, lihat lafaz azan Abu Mahdhurah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarjih lagi ya, diulang. Tapi suaranya keras kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kecuali kalau hujan deras, tambahkan di akhir. Sallu fi buyutikum. Apa kalimatnya? Sallu fi buyutikum. Apa? Salatlah di rumah saja. Kalau hujannya deras, azannya seperti itu. Taruh di belakang aja. Lafaz azannya tetap. Tapi di belakang ada sallu fi buyutikum. Apa kalimatnya? Sallu fi buyutikum. Hujan deras ya, kalau gerimis enggak. Salatlah di rumah kalian. Lafaz yang ada tidak boleh dirubah lagi yang sebelumnya. Kalau sekarang ini mau semangat jihad diganti itu. Hayya 'alas shalah diganti. Apa hayya 'alal falahnya itu diganti itu. Hayya 'alal jihad. Itu nabi siapa yang ngajarkan? Dia punya nabi baru mungkin. Ngeyel itu. Hayya 'alal jihad gitu. Semua semangat lagi. Hayya 'alal jihad. Orang ngopo? Ada dari zaman dulu itu rubah azan itu, kecuali zaman ini aja ini. Cuma masalah kayak gitu aja, pergi jihad aja ubah-ubah kalimat azan gitu. Gak perlu, semangat ibadah itu gak mesti rubah syariat. Syariatnya tetap. Itu kan cuma mau jihad lawan pemerintah saja itu. Kepuasan politik aja yang mau diperjuangkan itu, nggak ada yang lain. Cuma bela satu orang saja, nggak bela Nabi itu. Apa mana bela Nabi Muhammad situ? Ada bela Nabi Muhammad? Cuma bela satu orang saja itu. Nah sudah, nggak usah dibahas lah, nanti kita kena masalah, nanti malah kita di demo lagi. Ada yang lebih penting kok. Baik ya. Jadi kesimpulannya lafaz azan ada dari dua hadis. Hadis siapa tadi? Abdullah bin Zaid dan Abu Mahdhurah. Lafaz as-shalatu khairum minan naum ada pada lafaz azan yang mana? Subuhnya, bukan sebelum subuh. Kemudian yang tadi hadis Abdullah bin Zaid bedanya dengan Abu Mahdhurah apa? Kalau Abdullah bin Zaid bi ghairi tarji', tidak ada pengulangan. Jadi syahadat dibaca utuh. Dua kalimat syahadat dibaca seperti yang kita lafazkan. Tetapi kalau hadis Abu Mahdhurah diulang dua kalimat syahadatnya. Terus hadis Abdullah bin Zaid takbir pertama 4 kali. Hadis Abu Mahdhurah takbir pertama 2 kali menurut riwayat Muslim. Menurut riwayat yang lainnya ada juga penyebutannya 4 kali. Mana yang dipakai?
sesuaikan saja dengan tempat masing-masing, nggak usah diubah-ubah. Kemudian lafaz azan boleh ditambah nanti kalau ketika terjadi hujan deras. Apa tadi? Shollu fi buyutikum. Di akhir nanti setelah azan saja. Lebih aman kata Imam Nawawi. Atau bisa juga ala shollu fir rihal. Salat di rumah kalian saja sama. Bisa juga tadi shollu fi buyutikum. Kapan dikumandangkan tadi shollu fi buyutikum? Saat terjadi hujan deras. Corona? Iya, corona juga, ya. Kalau sudah darurat nggak ke masjid, shollu fi buyutikum. Ya, namun kalau urusan yang lain nggak boleh. Ya, urusan nonton bola, apalagi urusan dunia-dunia tadi, ngarit, negal, nggak boleh. Cuma untuk urusan tadi saja, karena ada uzur. Baik, silakan jika ada yang bertanya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Yang saya tanyakan pertama, apakah lafaz azan itu harus dijaga? Yang pertama. Harus dijaga. Di apa? Dijaga lafaznya. Karena ini lazim terjadi, sering kita dengarkan contoh syahadat itu banyak sekali yang melafazkan syahadat saat azan itu asyhadu an la ilaha illallah. Salah berarti diperbaiki. Itu yang selanjutnya pada hayya 'alas shalah itu terjadi juga hayya 'alas shalah juga termasuk pada hayya 'alal falah. Di situ kata huruf ain juga tidak diperlihatkan atau tidak dilafazkan, seringnya hayya 'alal falah. Bila mana terjadi seperti itu, apakah ini termasuk tidak menjaga lafaz azan? Kemudian apakah ini menyalahi syariat? Bahkan ataukah ini lafaz-lafaz ini mengakibatkan dosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lafadznya sampai merubah makna, lafadznya sudah tidak benar lagi, berarti merubah azan yang sudah ada. Enggak boleh. Solusinya gimana? Diajarkan lagi. Belajar lagi. Yang sudah jadi muazin, nah diajarkan ulang lagi. Terus sama sekaligus regenerasi. Yang muda-muda disuruh untuk azan. Biasanya yang sepuh ini nggak mau diganti. Padahal ada yang mau ganti gitu. Namun ada juga di beberapa tempat yang muda-muda nggak ada lagi, cuma yang sepuh. Itu jenengan paling. Baik, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cuma minan naum nggak tepat berarti. Pendek. Ya, nggak tepat. Kemudian yang kedua mengenai iqamah. Itu ada yang iqamah itu tentang teko. Teko itu ada yang teko itu betul atau Qad qamatis shalah. Qad qa. Bukan kontoko. Bukan. Hah?
Lagu azan. Itu kata yang saya dengar itu berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu boleh. Ya dilakukan sedikit, namun jangan sampai terlalu dipaksa. Gitu. Jangan sampai terlalu dipaksa. Sesuai kemampuan saja. Jangan adanya dipaksa tinggi padahal nggak bisa tinggi-tinggi gitu. Akhirnya putus di tengah-tengah. Itu ada lagi. Mana tadi? Mbak Parjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin bertanya, apa bedanya mimpi dengan firasat, dan bahwa firasat atau mimpi saat ini bisa dikomersilkan. Kadang-kadang bertanya, ini saya mimpi ini ketemu si fulan dan sebagainya. Mohon diterangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Jam 6. Tadi apa? Mimpi. Firasat ada, orang beberapa punya firasat gitu, ada mimpi juga. Namun tidak bisa jadi patokan secara utuh. Biasanya kalau sudah terjadi baru dia bilang, saya punya firasat seperti itu juga. Tapi kalau sebelumnya belum. Jangan jadikan patokan. Amannya seperti itu. Wallahu a'lam. Siapa lagi? Ya. Ya, ini terakhir sini baru kemudian Zoom ya. Zoom 2 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tanyakan ya tentang mimpi. Kalau Nabi itu kan menerima wahyu sholat dengan mimpinya, yaitu dengan Isra Mi'raj, termasuk Nabi Ibrahim menyembelih putranya itu dengan mengadakan mimpi. Apakah mimpinya seorang Nabi itu disamakan dengan mimpinya orang biasa karena sama-sama orang itu soleh atau muslim? Sekarang menjadi viral kan, menjadi apa? Ustadz Haikal itu mimpi ketemu Nabi. Itu apakah seperti itu? Walau pending, gak usah bahas orang, ganti, close, bahas itu pertanyaan. Gak boleh singgung orang. Ada lain, gak boleh nyebut orang. Cuman mimpinya orang itu apakah sama dengan Nabi gitu loh, Tat? Itu aja. Hah? Mimpinya orang itu Nggak boleh sama, nggak bisa. Itu orang, bukan Nabi. Terus Zoom. Nah, silakan menanya Bapak Ade. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, yang pertama mengenai azan di HP Ustaz. Itu sebenarnya karena kan memang perlu dijawab nggak gitu maksudnya? Azan di HP maksudnya apa yang ditanyakan? Jadi pengingat gitu Ustaz, kalau misalkan sholat duhur kan berarti azan gitu, sholat asar nanti azan lagi HP nya itu ada aplikasi itu Ustaz. Ada aplikasi. Nah, ya kadang kan memang ketika lagi pakai atau misalkan sedang menelepon tiba-tiba harus dimatikan azan itu karena terganggu dengan azan yang sedang nyala gitu. Itu boleh nggak usah tiba-tiba dimatikan itu azan? Boleh, karena cuma rekaman, gak masalah. Atau kalau misalkan terpotong, misalkan asyhadu anna terus udah aja sama sekali dimatikan, tidak selesai Muhammad Rasulullah-nya, itu boleh nggak Ustaz? Ya mau selesaikan juga sampai sudah ada Muhammad Rasulullah juga nggak apa-apa. Tapi ada keadaan genting, misalnya di kamar mandi HP-nya bunyi, ya matikan itu. Karena itu cuma sekedar rekaman. Oh, gitu ya. Iya. Yang kedua Ustaz, Iya. Di luar tema, kalau janji itu termasuk hutang bukan Ustaz? Ya, dalam sebagian perkataan ulama salaf, ya janji itu al-wa'du ad-dain. Al-wa'du dainun, janji itu utang. Namun kalau dibilang itu wajib dipenuhi atau tidak, para ulama beda pendapat. Ada yang katakan wajib dipenuhi, ada yang lihat ya tergantung
dapat mudorot atau tidak ketika dibatalkan gitu, tergantung keadaan masing-masing. Ada yang mengatakan tidak wajib. Kalau misalkan gini, kasusnya orang tua ini punya janji kepada seseorang, tapi belum terpenuhi. Apakah ini janjinya diperkaitan oleh ahli waris? Iya, baiknya ditunaikan. Itu diantara para ulama itu sebut bentuk bakti pada orang tua adalah memenuhi janji orang tua yang belum ditunaikan. Gitu ya? Baik, cukup. Selanjutnya, Waalaikumsalam. Selanjutnya Rifki di Mas Aji. Selanjutnya Rifki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya sedikit tapi di luar tema. Iya. Saya pernah ikut sholat jamaah maghrib, tapi itu saat itu hujan deras. Sehingga setelah selesai itu langsung jamak jadi umpama terus sholat isya. Jadi dalam satu waktu itu nggak direncanakan begitu maghrib atau isya itu atau maghrib itu. Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Gimana? Coba diulang. Halo. Sholat menjadi jamak itu ketika jamak. Ada saat sholat maghrib, ada saat sholat itu kemudian turun hujan. Iya, terus ingin dijamak dengan isya. Halo. Iya. Iya. Itu saya belum pernah sebelumnya Ustaz. Iya, terus yang ditanyakan? Itu boleh apa enggak Ustaz? Itu yang adakan jamaknya orang masjid, imam masjid ataukah individu? Masjid Ustaz. Orang masjid, imamnya. Sepertinya iya, tapi begitu selesai sholat itu yang muadzzinnya langsung sholat lagi Ustaz. Iya, diikuti aja. Ikuti imam masjid. Oh iya. Dengan catatan hujannya deras ya. Okay. Kalau hujannya gerimis terus imamnya itu milih untuk jamak, nggak usah diikuti karena imamnya nggak tepat di situ. Gitu ya, cukup. Baik, berikutnya. Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Ibu Tuti. Iya, terima kasih. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yang pertama, kadang kan kita kalau kerja tuh kebetulan saya kerja ya. Kadang kalau kita kerja itu kan sholat udah masuk gitu, bunyi azan gitu. Tapi kerjaan kita nanggung sedikit lagi gitu Ustaz. Saya terkadang berpikir daripada saya sholat buru-buru biar melanjutkan pekerjaan lagi, saya berpikir kadang menyelesaikan pekerjaan dulu sedikit lagi baru saya sholat. Jadi sholatnya itu nanti bisa tenang gitu Ustaz. Apakah seperti itu boleh Ustaz? Nah, yang kedua, jika ada seorang suami yang mempunyai utang ke orang lain tanpa pengetahuan istrinya dan lalu tiba-tiba orang ini menagihkan utang itu, menanyakan ke istrinya, apakah istri ini untuk membayar juga Ustaz, atau itu hanya tanggung jawab si suaminya saja? Kalau yang kedua tanggung jawab suaminya saja. Kalau yang kedua tanggung jawab suaminya saja. Iya. Tapi kalau yang pertama tadi, ya. Istri punya duit gitu Ustaz. Istri cuma sekadar membantu karena tanggung jawabnya suami tadi. Oh, baik Ustaz. Yang pertama Ustaz. Yang pertama ada kerjaan bisa selesaikan dahulu. Kalau ibu tidak ada kaitan dengan iqomah di masjid ya, jadi bisa agak tunda sedikit tidak masalah. Baik. Ya. Baik, ya saya rasa cukup. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan dengan pembahasan yang sama. Bulughul Maram, kita masih melanjutkan bahasan azan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.